As Andrew 15, saya seorang pengusaha dan memiliki 10 karyawan. Bagaimana cara terbaik untuk mengatasi karyawan yang malas, bandel, dan sulit diatur? Ya, ini satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena tidak peduli Anda seorang pengusaha, 10 orang karyawan atau ratusan bahkan ribuan karyawan. Ya, masalah ini merupakan salah satu tantangan atau ujian terbesar bagi setiap pengusaha. Semua tahu bahawa karyawan merupakan sumber daya yang sangat penting, salah satu penentu kelangsungan dan kesuksesan sebuah perusahaan. Kalau kita tidak memiliki sekumpulan karyawan yang semisi, sevisi, sehati, bisa kerja sebagai sebuah tim yang solid, maka sangat sulit sekali untuk mencapai target dan misi-visi perusahaan kita. Maka beruntunglah kalau Anda memiliki sebuah tim yang solid, karena Anda pasti bisa memiliki prestasi yang luar biasa. Sebagai seorang pengusaha, kita saling menghadapkan bahawa karyawan kita adalah karyawan yang bisa dinamakan APPS, yaitu bisa diandalkan, bisa dipercayai, bisa dipatuhi, dan juga setia kepada perusahaan. Tapi seiringnya waktu, ya, karyawan itu atau staf itu bisa berubah untuk menjadi kita namakan MBS, malas, bandel atau sulit diatur. Ya, memang ini terjadi pasti ada alasannya. Dari pengalaman saya, ini bisa terjadi karena mungkin dia sudah mulai bosan dengan pekerjaan dia dan tidak mendapat kegairahan ataupun passion dalam pekerjaan dia, atau dia merasa tidak nyaman dalam lingkungan pekerjaan dia. Dia tidak merasa cocok dengan budaya perusahaan itu, atau konflik antara karyawan mulai terjadi antara satu sama lain, atau dia tidak puas dengan atasannya, atau juga tidak puas dengan gaji yang dia dapat setiap bulan. Inilah beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang karyawan itu bisa menjadi lebih malas, bandel, dan susah diaturkan. Sebelum saya membagi jawapan bagaimana cara kita mengatasi masalah ini, saya ingin menjelaskan beberapa yang penting tentang pemilihan seorang karyawan. Sebagai seorang pengusaha, Anda sebagai seorang sopir sebuah bis, ya, di mana karyawan Anda adalah penumpang. Kalau pada awalnya Anda bisa memilih karyawan yang bagus, bagaimana Anda akan menghadapi kurang masalah. Kalau Anda salah pilih, maka dalam perjalanan penumpang itu, yaitu karyawan-karyawan itu akan menciptakan banyak masalah. Pada waktu akan terbuang untuk mengatasi masalah-masalah karyawan. Oke, ada 2 poin yang penting sewaktu Anda memilih karyawan-karyawan Anda. Yang pertama adalah karakter lebih penting dari skill. Oke, ingat, karakter itu lebih penting dari skill. Kedua, sikap itu lebih penting dari kemampuan. So, Anda harus memilih seseorang yang mempunyai karakter yang bagus dengan sikap mental yang bagus. Inilah, pastikan Anda akan mendapatkan satu orang karyawan yang lebih berkualitas. Kononnya, Alibaba Group mempunyai 4 kriteria sewaktu mereka memilih karyawannya. Yang pertama, karyawan itu harus mempunyai EQ dan IQ yang tinggi, bermakna mempunyai cara pengendalian emosi yang bagus dan juga kepintaran, kepandaian untuk menjalankan tugasnya. Yang kedua, bersikap mental positif, selalu melihat sisi positif dalam pekerjaan dan hidupnya. Ketiga adalah mempunyai mental baja, yaitu bisa siap untuk dibanting dan diuji oleh masalah-masalah, ujian-ujian yang besar. Tidak mudah untuk menyerah, pantang menyerah. Yang keempat,
siap untuk belajar dan selalu upgrade dirinya. Inilah 4 kriteria pemilihan karyawan Alibaba Group. Anda juga bisa menggunakan 4 kriteria ini untuk memilih karyawan Anda. Apabila karyawan Anda mengalami masalah seperti malas, bandar, dan susah untuk diatur, Anda bisa melakukan berdasarkan cara-cara yang saya akan bahaskan di sini. Yang pertama, Anda harus mengidentifikasikan masalah yang dihadapi oleh karyawan itu. Anda bisa mengadakan pertemuan dengan dia, interview dengan dia untuk mengetahui asal-usulnya, masalahnya datang dari mana. Ingat, sebagai sebuah perusahaan biasanya setahun sekali kita pasti ada evaluasi, ya, prestasi kinerja seorang karyawan. Disitulah Anda harus menunjukkan, ya, kelemahan dia, kelebihan dia, dan juga kekurangan dia berdasar kepada job description yang Anda bagikan kepada dia. Dan juga Anda harus beritahu dia, Anda di situ ada membantu dia supaya dia lebih bisa berprestasi dalam pekerjaan dia. Okey? Maka tujuan Anda adalah membantu dia supaya dia bisa menjadi karyawan lebih baik dan lebih berprestasi. Anda bukan di sana untuk binasakan dia. Anda siap untuk membina dia, betul? Kalau dia bisa ditegur dan siap untuk berubah, bagus sekali. Dia ada kesempatan untuk memperbaiki dan menjadi seorang karyawan yang lebih berprestasi. Kalau Anda sudah tegur dia masih membuat kesalahan, maka Anda harus berdasarkan peraturan perusahaan mengadakan sanksi kepada dia, supaya dia tahu bahawa tindakannya, perbuatan dia itu, ya, dia harus bertanggung jawab dan ada konsekuensi yang dia harus hadapi. Okey, kalau Anda sudah tegur dia, sudah bagi sanksinya, masih tidak mempunyai perubahan yang jelas, Anda mungkin bisa adakan mutasi kerja, yaitu pindah ke divisi yang lain atau kota yang lain, membagi dia satu peluang untuk berubah sikapnya untuk terus berprestasi. Ya, kalau itu sudah dibagikan dan tetap dia tidak berprestasi dan tidak berubah, maka Anda tidak ada pilihan lain tetapi PHK-kan dia. Ya, tapi kita tetap mengikuti peraturan pemerintahan putus hubungan pekerjaan. Okey, peraturan harus diikuti. Ingat, sebagai seorang pengusaha memang banyak tantangan. Salah satu adalah memilih satu tim karyawan yang semisi visi sehati dengan Anda. Kalau pada awalnya Anda telah melakukan pemilihan yang lebih teliti, maka masalah ini akan kurang terjadi. Kalau salah pilih, maka Anda harus siap untuk tegas melakukan pemilihan, ya, karena dia perlu melalui proses seleksi. Setelah itu Anda akan mendapat satu tim yang solid. Bagi saya, seseorang karyawan akan selalu bersama dengan kita. Sebagai seorang pengusaha atau sebagai pemimpin, ada 2 faktor yang paling penting. Pertama, Anda bisa membagi dia satu keyakinan tentang visi misi yang dia sangat setuju dengan Anda, yaitu dia sangat tersentuh kerana misi visi Anda. Kedua, dia merasa nyaman dan percaya bahawa bersama dengan Anda, dia mempunyai masa depan yang lebih cerah, mempunyai kesejahteraan yang terjamin di tahun-tahun akan datang. Kalau Anda bisa membagikan keyakinan kepada karyawan Anda, maka saya yakin dan percaya Anda pasti bisa mendapat karyawan yang berkualitas dan berprestasi.